Nah, orang yang jadi guru pembimbing ini orang yang benar-benar alim, yang benar-benar bisa mencukupi apa yang diperlukan oleh muridnya. Dia alim dalam masalah tauhid, sehingga kalau muridnya ini ada kesulitan dalam menghadapi hal ihwal ilmu tauhid, nah gurunya bisa mengarahkan. Si guru ini orangnya harus alim dalam bidang fikih. Nah, sehingga kalau murid ini menjumpai perkara-perkara yang sifatnya fikih, guru bisa mengarahkan tentang ilmu fikih. Dan guru ini mesti orangnya menguasai ilmu tasawuf, ilmu suluk. Nah, karena bila muridnya ini mengalami halangan-halangan tentang masalah tasawuf, gurunya bisa menjelaskan itu. Misalnya si murid orang tuanya atau dan sanatnya meninggal dunia, banyak bisi harta. Datanglah guru, nah guru Abah Ulun meninggal, bertinggal harta sekian, bertinggal ini, kayak apa cara membagi warisnya. Nah, bila guru ini kada bisa jadi ahli faraid, kada kawa jadi guru mursyid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Carilah guru yang mursyid. Nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada anak murid beliau khususnya dan kepada kita seluruhnya. Wahai anakku yang tercinta, sayogianya bagi seseorang yang menjalani jalan akhirat itu bahwa ada baginya seorang guru yang mursyid, yang membimbing, artinya lagi pandai mendidik, supaya guru itu dapat menghilangkan daripadanya perangai-perangai yang jahat dengan didikannya. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Jadi artinya bahwa apabila kita hendak menjalani satu jalan tariqah menuju ke tempat yang diridai Allah, surga, atau bila kita hendak menjalani satu jalan untuk ma'rifat kepada Allah, maka itu diperlukan ada guru yang membimbing kita. Kada bisa kita hanya dengan membaca buku, kada bisa kita hanya dengan mendengarkan kaset. Pasti ada seorang guru yang kita pegang, yang mana guru itu mencukupi syarat-syaratnya untuk menjadi seorang mursyid itu. Nah, karena demikian perjalanan menuju surga itu adalah perjalanan yang panjang. Lagi perjalanannya itu sulit. Perjalanannya itu banyak simpangan-simpangannya. Nah, kalau kada ada guru yang membimbing kita, maka kita akan tersesat dalam perjalanan itu. Sebab dalam sehari-hari kita pasti menemui berbagai macam perkara yang mana kita kada bisa memutuskan apa hukumnya perkara yang kita hadapi itu. Pertama, dari segi halal haramnya. Nah, kemana kita bertakun?
Pasti ada guru yang kita tanya, ada masalah ini, apakah halal atau haram, apakah boleh atau dilarang. Nah kemudian lagi perlu kita tanyakan, sesudah itu jelas hukumnya adalah boleh, apakah ini baik dilakukan atau tidak bagus dilakukan. Karena sesuatu yang boleh itu bisa membawa kepada kebaikan, bisa membawa kepada kejahatan. Karena tentu setiap yang boleh itu baik. Karena tentu setiap yang dibolehkan itu baik dilakukan bagi orang yang sedang menjalani satu perjalanan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya mesti kada kawa lepas, kada kawa jauh dengan seorang guru yang bisa membimbingnya. Baik dalam hal zahir, hal fikih umpamanya, tentang sembahyang, wudu, jual beli dan sebagainya, dan apalagi tentang batin, tentang hati. Bagaimana caranya menghadapi demikian? Apakah hati kita boleh demikian? Nah, itu perlu guru yang mengarahkan kepada kita. Dalam ungkapan para ulama, man la syaikha lahu fasyaitan syaikhuhu. Orang yang tidak ada punya guru, maka syaitanlah guru orang itu. Kita kada bisa memaham buku yang kita baca. Kadang-kadang kita kada bisa jelas ceramah yang kita dengar hanya lewat media. Kita kada paham kemana bertakun, kemana bertanya. Nah, jadi mesti ada orang yang mau kita tanyai, kita takuni apa ini hukumnya, baik kadanya. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Yang dulunya seseorang ini ada ria, nah kayak apa cara supaya guru itu bisa merubahnya menjadi ikhlas. Nah, yang dulunya kita ini dengki, iri, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang selalu berkehendak baik kepada sesama. Yang dulunya kita ini pendendam, pemarah, nah bagaimana supaya kita menjadi orang yang pemaaf. Nah, itulah tugasnya seorang guru yang mursyid, yang membimbing tadi. Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila kita tidak menjumpai seorang guru yang membimbing kita, atau kita dapat cuma orang kada mau menerima kita, ada cara lain untuk membimbing kita ke jalan ma'rifat itu, yaitu dengan cara kita mengangkat kawan. Syaratnya kawan ini jujur, kawan ini sayang dengan kita. Kita angkat inya kawan dan kita minta kepadanya agar menegur aku, agar mengingatkan aku bila mana engkau melihat aku menyimpang dari jalan yang benar. Nah, itu cara yang kedua. Kalau kita kali dapat seorang guru, cari kawan yang baik, cari kawan yang jujur, yang sayang dengan kita. Nah, kita minta kepadanya supaya inya membimbing kita. Artinya menunjukkan kepada kita apa-apa yang kada nyaman dilihatnya daripada kita itu. Sayyidina Umar berkata, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Ujar Sayyidina Umar, Allah merahmati kepada orang
yang menunjukkan kepadaku tentang kekuranganku, tentang kejahatanku. Nah, jadi artinya kita berdoa agar orang itu diberi rahmat oleh Allah bila orang itu mau membimbing kita, meluruskan kita yang salah. Dan dalam proses tarbiyah ini, pendidikan ini, kerja seorang guru tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Sama. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar dan akan menghasilkan hasil yang sempurna. Maka sayugia semestinya bagi murid yang hendak dapat kemuliaan di sisi Allah, yang berjalan ke negeri akhirat itu, ada seorang guru yang mentakdibkannya, mengajarkan adab baginya, mengajarkan adab baginya, dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala. Nah, perkara yang baik itu kadang-kadang banyak perkara yang baik, sedangkan kita ambil keseluruhan kita kadang mampu. Mana yang kita ambil itu guru yang tahu, kita kada tahu. Misalnya kita ada berisi duit 50 juta. Nah, 50 juta ini hendak digunakan kepada kebaikan. Banyak. 50 juta ini bisa dibawa umrah. Bisa dibangunkan musalla atau masjid. Bisa digunakan mengolah pesantren madrasah. Nah, 50 juta ini bisa ditukarkan pakaian, dibagi-bagi kepada orang yang perlu. 50 juta ini bisa duitnya ditukarkan baras, dibagi kepada orang-orang yang perlu baras. Banyak. Apa yang terbaik yang kita lakukan di antara sekian banyak kebaikan itu? Nah, kita kada bisa milih kalau kita belum ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan kita itu biasa bercampur dengan hawa nafsu. Nah, pilihan kita biasanya bercampur dengan hawa nafsu. Kita ingin duit 50 juta ini kita hadiahkan, kita sumbangkan, sehingga timbul kita sebagai orang yang penyumbang. Nah, barangkali kita enggan memberikan duit sekian banyak kepada orang yang memerlukan, tapi orangnya tersembunyi. Kalau kita berikan duit kepada inya, orang kada tahu. Nah, kita mungkin enggan. Nah, nafsu kita ini hendak bahwa duit itu kita beriakan, orang sealamanan tahu. Nah, jadi mana sekian banyak penggunaan itu yang mesti kita ambil. Nah, disitulah perlunya peran seorang guru yang mursyid itu. Supaya duit 50 juta ini bujur-bujur bermanfaat bagi kita di dunia dan hasilnya ada di akhirat. Minta arahkan. Ada duit 50 juta. Sudah diniatakan duitnya hendak disosialkan. Kabanan yang baik diunjuk. Itu mesti dirunding, jangan berunding lawan bini, luput. Bini kan tahu napa-napa. Jangan berunding lawan kawan yang jahil. Nah, supaya duit 50 juta ini bermanfaat, berkembang, mesti dengan guru yang mursyid. Supaya 50 juta ini jadi 500 juta di dunia dan di akhirat jadi surga. Itu hanya guru mursyid yang tahu kemana mestinya menggunakan duit itu. Amun disedekahkan, kemana menyedekahkannya. Amun dibangunkan ini, bangunan apa yang paling bermanfaat.
Nah, jangan sampai kita itu memberikan duit sekian banyak, tapi dalam hati ada bercampur dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Namun kita bangunakan tuh kelihatan bangunannya. Untuk kalau kelihatan, kayaknya lewat itu bangunanku. Ini seminggu lewat bangunanku. Nampak kisah pulang ke orang tuh aku yang bangun itu. Nah kada jadi apa-apa, ini hasilnya nih. Duit 50 ini kada jadi apa-apa hasilnya karena selalu diakui. Selalu diakui kelihatan barangnya. Nah coba kalau duit 50 kita habiskan, kada melihat lagi kita. Nah itu lebih baik. Lebih diharapkan pahala di akhirat daripada yang demikian. Kecuali kita sudah sampai ke suatu makam ma'rifatullah. Nah sudah bersih hati kita dari hal-hal duniawi. Nah sudah tahu segala macamnya. Nah ayo aja kita kada usah lagi minta pendapat kepada guru mursyid tentang penggunaan itu. Sembahyang misalnya. Ulun guru wae umpamanya malam ini bangun sudah bila pukul 2 tuh bangun. Nah apa nang bagus ulun baca, apa nang bagus ulun gawi. Kan banyak nang bagus-bagus. Baca Quran bagus, tahajud bagus, witir bagus, berselawat bagus, la ilaha illallah banyak nang bagus. Nah apa nang bagus untuk ulun ini. Nah itu guru yang mursyid yang menunjukkannya apa yang terbaik amalan bagi dia itu. Ini mungkin orang per orang kada sama. Menurut pengetahuan si guru tentang diri si A, oh jago ikam si A ini kalau ikam bangun tuh bagus sudah selawat kita, selawat. Karena mungkin guru ini tahu bahwa orang ini kada tapi punya lawat, suruh guru berselawat. Saya kong datang sama, ulun jam 2 bangun guru ngapa nang bagus dia malakan? Guru tahu orangnya paling kuliah sembahyang. Ya guru sembahyang jadi banyak dah. 20 rakaat kah, sekian mulail, 30 rakaat kah, 100 rakaat kah. Atau kita ada masih hutang-hutang qadaan, bayar qadaan. Nah itu milah amaliyah yang cocok untuk kita, yang bersih dari hawa nafsu itu hanya guru yang mursyid yang tahu. Kita kada tahu, karena semuaan baca fadilatnya bagus. Lagi hanya baca di buku, baca ini fadilatnya ini, baca ini itu, baca ini. Kamu bagus. Nah lalu mana amalan yang pina cocok lawan nafsu, ini nang ketujuh dibaca jadinya. Nah, jadi amalan itu kada murni lagi karena Allah. Ada dorongan hawa nafsunya. Karena Allah Ta'ala telah mengutus segala rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hambanya. Dan apabila para rasul ini telah meninggal dunia, sudah pasti Allah Ta'ala akan menjadikan bagi mereka akan khulafa, pengganti-pengganti yang meneruskan tugas mereka untuk memberikan bimbingan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sahabat Nabi itu datang kepada Nabi macam-macam. Nabi beri nasihat. Ada yang diberi Nabi nasihat, ikam ini aja Nabi. Ada lagi datang lawan Nabi, ulun minta nasihat, ikam aja Nabi ini. Nah, Nabi ini seorang yang membimbing, sidin tahu apa yang diperlukan oleh orang. Jadi kadang memilih seorang amaliyah itu, kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Jadi kalau kita sudah punya ilmu fikih yang cukup, ya mungkin kada perlu bertakun tentang halal haram, karena sudah tahu hukumnya. Ini halal, ini haram. Ini syubhat, ini bagus. Nah, tapi kalau urusan ini, nah ini hanya seorang yang khusus yang mengetahui apa-apa yang baik kita amalkan, yang bagus kita amalkan. Dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid yang layak mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah bahwa ia seorang yang benar-benar alim. Nah, orang yang jadi guru
pembimbing ini orang yang benar-benar alim, yang benar-benar bisa mencukupi apa yang diperlukan oleh muridnya. Dia alim dalam masalah tauhid, sehingga kalau muridnya ini ada kesulitan dalam menghadapi hal ihwal ilmu tauhid, nah gurunya bisa mengarahkan. Si guru ini orangnya harus alim dalam bidang fikih. Nah, sehingga kalau murid ini menjumpai perkara-perkara yang sifatnya fikih, guru bisa mengarahkan tentang ilmu fikih. Dan guru ini mesti orangnya menguasai ilmu tasawuf, ilmu suluk. Nah, karena bila muridnya ini mengalami halangan-halangan tentang masalah tasawuf, gurunya bisa menjelaskan itu. Misalnya si murid orang tuanya atau dan sanatnya meninggal dunia, banyak bisi harta. Datanglah guru, nah guru, Abah Ulun meninggal, bertinggal harta sekian, bertinggal ini, kayak apa cara membagi warisnya. Nah, bila guru ini kada bisa jadi ahli faraid, kada kawa jadi guru mursyid. Harus menguasai ilmu fikih. Apapun yang dibutuhkan oleh murid, nah ini bisa mencukupi. Nah itu orang yang berhak disebut guru mursyid itu. Menguasai ilmu tauhidnya, fikihnya, dan tasawufnya. Tetapi bukan semua orang yang alim layak menjadi pengganti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada istilah kullu mursyid alim walaysa kullu alim mursyid. Nah, setiap orang yang mursyid itu pasti alim, dan bukanlah setiap orang yang alim itu bisa menjadi seorang mursyid, seorang pembimbing itu. Kayak manusia-manusia yang diberi Allah wahyu terbagi dua. Ada yang hanya untuk dirinya sendiri, nabi. Itu kada diberi Tuhan tugas membimbing manusia. Alim, tapi ini untuk dirinya. Ada manusia khusus yang diberi Allah wahyu untuk dirinya sekaligus untuk umat Rasul. Ada alim juga kedua-duanya. Jadi setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul itu pasti nabi. Pasti nabi. Nah demikian setiap orang yang alim belum tentu dia mursyid, bisa membimbing. Nah, setiap orang yang bisa membimbing itu pasti alim. Pasti alim. Dan sekarang akan aku sebutkan, ujar Imam Ghazali, sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas, supaya jangan mudah seseorang itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang guru yang mursyid. Ada standarnya, ada ukurannya, baik secara zahir maupun secara batin, sehingga dia berhak disebut sebagai seorang mursyid, pembimbing itu. Pertama, seorang guru, sifat-sifat seorang guru yang mursyid itu ialah: pertama, seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat. Jadi seorang guru mursyid ini dia harus orang yang cinta akhirat. Kalau ingin mencintai dunia, kayak apa hendak membimbing orang supaya jangan mencintai dunia. Nah, jadi seorang guru yang mursyid ini adalah motivasinya adalah akhirat. Akhirat. Segala perbuatannya, tindakannya itu adalah tujuannya akhirat. Bukan untuk mengejar kekayaan atau kepangkatan duniawi ini. Nah, pertama itu. Kedua, beliau seorang guru mursyid itu telah berguru dengan gurunya yang mursyid, yang banyak mengetahui tentang segala hal. Jadi seorang guru yang mursyid, pembimbing ini, dia harus mesti pernah jadi seorang murid dari seorang guru yang mursyid.
Nah kalau kayak itu kita kan ada pengalamannya. Ada pengalamannya. Jadi seorang guru yang mursyid itu, kalau kita hendak berguru lawan sidin itu, kita harus tahu siapa garang guru sidin itu dulu. Siapa garang pembimbing sidin itu dulu. Karena kadang mungkin seorang bisa jadi guru yang membimbing kalau dia belum pernah dulunya dibimbing oleh seseorang guru yang mursyid itu. Nah, kalau kita hendak berpegang dengan seseorang guru yang mengurus rohani kita, kita mesti tahu guru itu siapa garang dulu gurunya. Siapa dulu mursyid sidin itu siapa? Dan gurunya yang mursyid itu juga telah berguru dengan seorang guru yang mursyid sebelumnya. Seterusnya wujud silsilah guru yang mursyid ini sehingga sampai kepada penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada silsilahnya, bukan hanya sekedar berguru biasa. Ada turunannya. Jadi mulai sidin dibimbing oleh si Fulan. Tuan guru Fulan ini dulunya dibimbing lagi oleh gurunya. Guru ini dibimbing lagi oleh gurunya sampai kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya itu ada di dalam istilah orang sufi itu ada lubusul khirqah. Khirqah itu artinya seseorang itu diberikan Nabi semacam kain, baik itu berupa jubah, baik itu berupa surban, sebagai tanda bahwa ini orang pernah dibimbing oleh guru itu. Nabi memberikan khirqah pakaian kepada Sayyidina Ali. Lalu dari sekian banyak murid bimbingan Sayyidina Ali ini, di antaranya ada Hasanul Basri. Sayyidina Ali memberikan itu khirqah tadi pulang, lain khirqah yang pertama, khirqah lain lagi, khirqah yang dipakai sidin. Nang berian Nabi itu disimpan untuk seorang. Nah, lalu pakaian seorang sehari-hari ini ada yang dikasihkan dengan seorang murid, tanda bahwa ini orang adalah pernah dibimbing. Nah, lalu si murid Sayyidina Ali Hasanul Basri ini terhadap bimbingan murid-muridnya itu diberikan lagi ada khirqah lain lagi, khirqah sidin pulang, sebagai tanda bahwa itu adalah khirqah bimbingan. Nah, sampai berlaku kepada zaman sekarang. Nah, guru-guru yang pembimbing yang mursyid itu pasti ada punya khirqah itu, bahwa dia itu pernah dibimbing oleh guru yang pernah dibimbing juga. Jadi kadangkala orang itu bisa membimbing kalau dia belum pernah berpengalaman dibimbing. Dan itu ditandai dengan silsilah lubusul khirqah, tandanya. Ketiga, sifat-sifatnya seorang mursyid tadi. Jadi kita harus tahu bujur, di mana orang itu dibimbing oleh siapa pembimbingnya. Karena urusan ini urusan rohani. Kalau sudah menyimpang, kalau sudah sesat, akan sulit kembalinya, sulit mencabutnya. Kita ini sudah mulai berguru dengan yang salah, ngalih berpindahnya. Apalagi sudah sekian tahun berguru dengan guru yang kada jelas asal usulnya. Padahal ini guru pembimbing rohani kita. Nah, setiap kali kita bisa bertakun masalah ini nah itu. Jadi sebelum kita menjadikan orang itu sebagai guru pembimbing kita tahu bujur dulu. Guru itu siapa? Mengajinya di mana? Pembimbing sidin itu siapa? Sampai kepada Rasulullah atau kada, itu mesti ada.
Lain hal kita mengaji ilmu nahu, itu kada jadi masalah. Mengaji ilmu saraf, itu kada jadi masalah. Siapakah gurunya? Nah, mengaji ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, itu kada jadi soal. Macam kamus munjid tuh kan orang kada Islam mengarang, banyak dipakai oleh orang Islam karena bagus bahasa Arabnya. Ini artinya itu kada jadi masalah. Tapi kalau untuk urusan rohani kita, nah kita mesti berpilih. Pilih dia. Ketiga, beliau seorang guru yang mursyid, yang pembimbing itu ialah seorang guru yang benar-benar telah berjaya dalam mendidik dirinya dengan menyedikitkan makan, sedikit bercakap-cakap, sedikit tidur, dan banyak bersembahyang, banyak bersedekah, dan juga banyak berpuasa. Artinya ini dalam sejarah, dalam sepengetahuan kita, bahwa guru yang akan kita belajar kepadanya itu, di samping tadi sudah ada dua, nah lagi orangnya itu, gurunya itu makannya sedikit, pandirnya sedikit, guringnya sedikit, sembahyangnya banyak, sedekahnya banyak, ibadahnya banyak. Keempat, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya, seperti sabar. Nah, seorang guru yang mursyid itu mesti sabar. Mesti sabar, mampu menahan diri. Misal disakiti orang, ya kada membalas. Dihina orang, kada membalas. Itu tanda bahwa dia pernah dibimbing. Karena waktu dalam bimbingan itu memang dilatih supaya jadi orang sabar. Dilatih oleh gurunya supaya jadi orang sabar. Sembahyang, syukur, tawakal, yakin, qanaah, merasa cukup dengan yang ada, tenang jiwa, penyantun, tawadhu, banyak ilmu, benar, malu, menyempurnakan janji, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan, dan sebagainya. Dan apabila ia telah bersifat dengan sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah guru yang mursyid tadi, nur daripada anwar, daripada cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk diikuti. Layak itu diikuti berarti layak diikuti. Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini sangat jarang sekali. Lebih sukar wujudnya daripada al-kibritul ahmar, belirang yang merah. Nah, guru-guru yang bisa membimbing tadi artinya jarang didapat. Sulit dicari, sulit ditemui, sulit dihubungi. Dan siapa yang telah mendapat karunia yang baik, lalu ia bertemu dengan syekh guru yang mursyid pembimbing ini, dan pihak syekh, pihak guru pula bersedia untuk membimbingnya, maka hendaklah ia benar-benar menjaga adab-adab terhadapnya, sama ada yang zahir atau yang batin. Nah, bila sudah kita bertemu dengan guru yang punya sifat-sifat seperti tadi, nah, lalu Sidin Hakun menerima kita sebagai murid Sidin, nah, maka peganglah itu dan beradablah dengan guru tadi dengan adab baik zahir maupun batin. Adapun adab-adab yang zahir, yaitu pertama, kalau sudah kita dapat dengan guru tadi, Sidin Hakun mengajari kita, Sidin Hakun menerima kita,
Adabnya pertama bahwa ia jangan sama sekali bertengkar dengannya. Jangan mahwali lawan guru artinya. Dan jangan pula suka berhujjah melawannya. Pada apa jua masalah, walaupun ia mengetahui salah pada zahir. Jadi kalau sudah bertamu dengan guru seperti itu, jangan sekali-kali kita mengkritik dengan guru itu. Walaupun secara zahir pengetahuan kita salah apa yang dilakukan atau dikatakan oleh guru itu. Nah, hanya ada dua cara menghadapi demikian. Kalau kita sudah dapat seorang guru yang bagus tadi, yang sudah bertitel mursyid tadi, kita diterima belajar di situ. Nah, adab kita yang pertama, jangan sampai mengkritik apa yang sidin ucapkan, apa yang sidin lakukan, walaupun menurut kita kada cocok. Kalau nya kada bisa itu, kada bisa taslim ngarannya. Ini sudah mengitikadkan bahwa apa yang dilakukan oleh guruku itu pasti ada dasar hukumnya. Dan aku belum tahu. Kada perlu mengkritik. Nah, pas dia nangka itu, maka dilarang dalam agama. Kita mungkin sedikit ilmunya. Kada seluas ilmu sidin. Nah, pertama taslim, serahkan. Sidin manggawe itu sidin tahu aja ilmunya. Pasti ada ilmunya. Nah, kalau kada kawa demikian, betakun. Takunan lawan sidin. Sahabat tuh seringkali betakun lawan Nabi. Nah, pian macam ini, maka pian kada boleh. Nah, takunakan lawan sidin. Pian ada melakukan ini. Sedangkan dalam pelajaran yang pian ajarkan itu perbuatan yang dilarang Nabi. Kenapa pian melakukan ini? Nah, lebih baik itu daripada mengkritik di hati. Nah, apa sih malah madakan haram, tapi siangnya menggawi. Nah, itu mengkritik ngarannya. Ini sudah diputus hubungannya dengan guru secara hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkritik dalam hati kita demikian. Nah, apa sih kayak itu semalam madakan haram. Sekali sidin menggawi. Nah, itu mengkritik. Nah, sejak itu kita diputus hubungan silsilah ilmu daripada guru itu. Hanya ada dua, satu kita pasrah. Pasti sidin ada ilmunya. Pasti sidin ada alasannya yang benar. Kalau kada kawa juga, datangi sidinnya, betakun bujur-bujur. Supaya jelas, supaya mengerti. Nah, kayak Nabi Ibrahim lawan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim, ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Nah, ini Quran. Nabi Ibrahim bertanya lawan Tuhan, perlihatkan wahai Tuhan bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Ibrahim, Tuhan menjawab, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya hai Ibrahim bahwa aku bisa menghidupkan yang mati? Jadi Ibrahim bukan kada percaya, tapi liyatma'inna qalbi, agar hatiku tentram. Agar hatiku tentram, bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati itu? Disuruh Tuhan cancang burung, lani-lanik mencancang. Akhirnya Tuhan dengan kun, jadilah itu burung kembali burung. Nah, hanya tenang Nabi Ibrahim. Nah, demikian pula seorang murid itu, kalau hatinya kada tentram melihat gurunya berbuat hal-hal yang dilarang menurut pengetahuan si murid, nah, takunakan lawan sidin. Kenapa pian manggawi ini? Supaya hati ulun tenang. Nah, kenapa ada kapian dalilnya atau apa hukumnya? Nah, itu kena jawaban guru macam-macam. Bisa guru itu menjawab dalilnya, ya guru ini dalilnya. Bisa aja guru cuma mengaji terus kita dapat saja ilmunya, bisa juga kan itu. Kemudian hampir mengaji terus dia guru, karena kan bertamu ini dalil apa nanggo gawe itu pada kada salah. Nah, itu kena jawaban guru pada jauh di antara yang demikian itu.
Nah, kedua adabnya itu jangan ia bersegera meletakkan kain sajadah di hadapan guru kecuali pada waktu hendak menunaikan sembahyang. Dan apabila ia telah selesai sembahyang dan hendaklah ia segera mengangkatnya. Jadi misalnya kita seorang murid nih sembahyang masih lawas lagi, sudah mengunjung sajadah lawan guru, untuk ada adab marahnya. Nah, sudah waktu sembahyang sampai, sidin sudah siap anak sembahyang, nah hanyar diurakakan sajadah itu. Itu masuk bagian adab yang lain. Ketiga, jangan ia memperbanyak sembahyang sunat di hadapannya. Ini di hadapan guru bertasbih. Itu kan ada adab marahnya. Di hadapan guru itu yang paling baik dua. Satu, mendengarkan apa jar guru, nang kado betakun apa nang kado paham. Jangan bertasbih di hadapan guru. Itu ada adab marahnya. Padahal baik aja bertasbih, kalau berzikir bagus. Cuma kalau di hadapan guru itu ada adab. Di hadapan guru itu yang paling baik, satu, mendengarkan apa nang jasidin, dan kedua bertakun apa nang seorang kada paham. Itu lebih mulia daripada sembahyang sunat di hadapan sidin, daripada bertasbih. Itu tanda kada beradab marahnya. Nah, keempat, hendaklah ia mengamalkan apa-apa yang disuruh oleh gurunya dengan kadar kemampuannya. Adapun adab-adab yang batin pula, yaitu pertama, segala sesuatu yang ia dengar daripada gurunya dan telah diterimanya pada zahir, maka jangan sekali-kali ia mengingkarinya pada batinnya. Jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan, supaya ia terselamat daripada tanda orang yang munafik. Ini secara zahir, kenapa nang jaguru hakun aja, cuma hati menolak. Nah, itu juga orang munafik marahnya. Itu sudah kehilangan adab batin, sudah kehilangan adab batin. Disuruh guru gawi ini, gawi ya, tapi hati kada katuju ini. Nah, itu sudah munafik marahnya dengan gurunya. Dan seandainya tidak dapat berbuat demikian, maka sebaiknya tinggalkan saja gurunya itu sehingga sampai suatu masa yang ia dapat menyamakan batin dengan zahirnya. Namun kada sanggup kayak tadi, baik berjauh aja dulu. Dan beparat guru berjauh. Sudah siap kena masanya, nah hanyar beparat. Kedua, hendaklah ia menjauhi daripada bersahabat dengan orang yang jahat, supaya ia dapat mengusungkan lembaran hatinya daripada segala perhubungan dan pengaruh syaitan manusia. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekuturan syaitan, dan walau bagaimanapun ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaannya. Nah, seorang murid itu orang yang banyak diberikan tugas-tugas oleh gurunya. Nah, sehingga apapun yang diperintahkan oleh gurunya untuk kebaikan dirinya itu mesti dia tinggalkan, walaupun itu merugikan dalam segi duniawinya, karena itu perintah guru tinggalkan, mesti ditinggalkan kalau sudah kita mempunyai guru yang membimbing itu.